kita lagi untuk memiliki sifat maaf, maka ini kita menanamkan kepada diri kita sifat Allah untuk masuk ke dalam diri kita, sehingga kita ini pasti akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara seluruh makhluknya, di antara itu pula ada orang-orang yang menanamkan sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ajaran-ajaran ini mungkin sulit untuk diamalkan. Olehnya para ulama ketika mengkaji ataupun menanamkan sifat ini, mereka mengaplikasikan. Bahkan para ulama ketika mengkaji hadis yang tadi itu tentang al-muflis, mereka menangis, gemetar hati mereka, takut kalau seandainya mereka yang banyak amal ini akhirnya terjerumus ke neraka gara-gara ada satu kesalahan yang belum mendapatkan maaf daripada orang lain. Nah, ini yang harus kita persiapkan mulai daripada sekarang. Sehingga para ulama, misalnya saya contohkan Kanjeng Sunan Kalijaga yang ada di Jawa Tengah, ketika berdiri kerajaan Demak, beliau ini mengajarkan bagaimana ketika orang selesai bulan Ramadan itu harus berani untuk meminta maaf. Kalau tidak berani meminta maaf, harus bisa berani untuk menerima maaf, menerima permintaan maaf. Maka Kanjeng Sunan Kalijaga ini seorang ulama, seorang wali Allah, membuat suatu adat yang disebut dengan kita saat ini dengan istilah ketupat. Ketupat ini unik. Bagi orang lain ini hanya sekedar makanan, tetapi bagi Kanjeng Sunan Kalijaga ini ada filosofinya untuk mengajarkan kepada umat Islam betapa penting terkait maaf ini. Ketupat ini kan bahasa sederhananya adalah lepat, ngaku lepat. Artinya itu kalau bahasa Jawa itu mengakui kesalahan. Jadi orang yang mau makan ketupat ataupun mengadakan ketupat, ini adalah jiwa-jiwa pribadi yang siap meminta maaf dan pribadi yang siap menerima maaf. Makanya ada beberapa wilayah, mungkin termasuk di sini, saya kurang tahu, ada mengadakan lebaran ketupat. Nah, ini adalah peninggalan daripada ulama untuk mensyiarkan Islam. Islam yang mana? Islam yang rahmatan lil alamin. Diselipkan budaya-budaya agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Lebaran ketupat itu bahkan dikaji oleh para ulama saat ini, itu mengandung daripada maqasidus syariah. Ada 5 poin dalam maqasidus syariah, itu terdapat dalam nilai-nilai 5 ini: hifzul din, hifzul aqal, hifzul nasab, hifzul mal, hifzul hifzul aqal, hifzul nasab. Semuanya 5 ini itu terkandung dalam lebaran ketupat. Nah, maka kalau ada orang yang bilang lebaran ketupat ini bid'ah, nah ini orangnya kurang mengajinya, kurang baca kitabnya. Dia tidak tahu tujuan daripada ulama mendakwakan Islam ini agar tidak tertinggal daripada nilai yang paling terpenting dalam Islam, yaitu rahmat bagi seluruh umat Islam semua. Bahkan saya kasih contoh dalam salah satu contoh yang dicontohkan oleh pada Syekh Yazid Al-Qaradawi, Yazid Al-Bustami, ketika dia mengisi kajian di bulan Ramadan. Ini Syekh ini kalau mengisi kajian jamaahnya banyak. Jadi ketika lagi mengisi kajian, datang orang. Sudah Syekh, sudah tua. Kalau dia jalan itu kakinya gemetar. Sudah tua sekali, datang mendekat kepada Syekh. Maka dia bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, apa hukumnya kalau saya mencium istri saya di siang hari di bulan Ramadan?" Maka Syekh ini menjawab, "Boleh, cium istrimu sebanyak-banyaknya yang kau mau." Oh, yang tadinya dia datang gemetar kakinya, Pak, pulang sudah tidak gemetar, senang sudah dia, pulang dia sambil dia senyum. Di waktu yang sama ada pemuda yang gagah badannya, sehat dia. Dia bertanya, "Wahai Syekh, apa hukumnya saya mencium istri saya di siang hari di bulan Ramadan?" Maka kata Syekh, tidak boleh. Itu akan menghilangkan pahala daripada puasamu. Satu pertanyaan, 2 jawabannya berbeda. Heran muridnya. Bertanyalah muridnya, "Wahai Syekh, ini pertanyaan yang sama, kenapa jawabannya berbeda?" Maka disampaikanlah oleh Syekh ini, kalau orang yang Syekh yang sudah tua tadi itu
datang bertanya mau mencium istrinya di siang hari di bulan Ramadan, itu karena dasar mahabbah, dasar syukur, karena sampai sudah setua istrinya masih setia untuk mendampingi, rasa syukur. Dan ini bentuk daripada rahmat daripada Islam untuk orang-orang seperti itu. Tapi kalau anak muda yang tadi itu tidak bisa, itu atas dasar nafsu, itu tidak bisa. Maka saya ingin melarang. Ini contoh-contoh daripada ulama-ulama yang mengerti daripada nilai-nilai daripada Islam ini. Semoga kita semuanya nanti ini bisa mengamalkan, bisa menanamkan dalam diri kita nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam, terutama dalam syariat Islam. Yang insya Allah kita akan juga daripada Lebaran nantinya, insya Allah kalau berdasarkan hisab falakiyah, Lebaran kita tahun ini itu jatuh pada tanggal 10 April, kalau tidak salah hari Rabu. Semua seragam semuanya bersamaan, tidak ada yang puasa duluan kecuali yang jamaah Thariqat Nasabandiyah, jamaah Nadir, mereka duluan. Tetapi kalau ormas semua sama, ormas NU, Muhammadiyah semua bersamaan. Jadi sehingga Lebaran kita ini betul-betul hatinya terbuka, maafnya lebih terbuka, sehingga kita bersama-sama datang ke masjid, orang Muhammadiyah datang sholat di sini, orang NU datang semua sini, yang pemerintah juga datang di sini. Karena semua penetapan daripada awal Ramadan, awal Syawal, semuanya ini berdasarkan ilmu. Kalau kita lah yang tidak punya ilmu ini, maka sebaiknya kita taat atau mengikuti daripada keputusan pemerintah. Kenapa? Isbat yang dilakukan oleh pemerintah itu didahului dengan musyawarah, dikumpulkan seluruh alim ulama, bahkan tidak hanya di Indonesia, mulai dari Malaysia, Brunei, Singapura, itu diundang datang untuk berdiskusi menetapkan daripada satu Ramadan ataupun satu Syawal, sehingga penetapan daripada pemerintah itu betul-betul didasari dengan musyawarah mufakat berdasarkan ilmu dan juga agama. Saya rasa sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk diri pribadi saya dan juga seluruh jamaah. Allah musta'an.